وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Matan Takrib dari kitab An-Nikah yang berkaitan dengan fikih pernikahan. Kita ulang kembali ucapan beliau. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau berkata, An-nikahu mustahabbun. Menikah hukumnya sunnah. Liman yahtaju ilaihi, bagi siapa yang membutuhkan. Terkadang nanti hukumnya jadi hukum asalnya mubah, tapi bisa berubah menjadi sunnah, bisa juga berubah menjadi wajib. Demikian juga menikah bisa berubah menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Dan semuanya kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair. Dan boleh bagi seorang laki-laki menikah 4 wanita. Walil abdi baina ithnataini. Dan seorang budak laki-laki menikahi 2 budak perempuan. Wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini. Dan tidak boleh seorang merdeka, laki-laki merdeka, menikahi budak perempuan kecuali dengan 2 syarat. Yaitu seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikah dengan budak. Kenapa tidak dibolehkan? Karena tidak satu kufu, tidak satu level. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi hukum asal laki-laki merdeka menikahi budak itu hukum asalnya haram. Kenapa? Karena tidak satu level. Dan telah kita jelaskan bahwa kufu atau level di dalam Islam itu hanya pada 2 perkara. Hanya pada 2 perkara di mana level itu diakui. Kasta. Jadi ada perbedaan kasta. Itu cuma dalam 2 perkara saja. Yang pertama antara Islam dan kufur. Itu sudah tidak satu kasta. Sehingga tidak boleh menikah. Secara otomatis cerai mereka. Misalkan ada seorang laki-laki, perempuan, suami istri, mereka dulunya kafir semuanya. Kemudian setelah itu istrinya masuk Islam, tapi suaminya tidak mau masuk Islam. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya secara otomatis cerai. Secara otomatis. Kalau dilanjutkan berarti dianggap perzinaan. Kenapa secara otomatis cerai? Karena tidak satu kasta. Kecuali nanti yang diberikan keringanan itu kecuali laki-laki muslim tidak memiliki atau tidak bisa menikahi wanita muslimah tetapi mendapatkan wanita ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani dibolehkan. Selain itu hukumnya tidak satu kasta, tidak satu level. Kemudian yang kedua, level yang kedua itu yang diakui dalam Islam itu dalam masalah kemerdekaan dan perbudakan. Sehingga merdeka dan budak itu sudah tidak satu kasta. Tidak satu kasta, sehingga otomatis mereka itu hukumnya bercerai. Maka seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikah dengan budak perempuan kecuali dengan syarat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya maka nikahnya batal. Nikahnya batal dan termasuk perzinaan. Yang pertama ada musodakil hurrati. Yang pertama karena laki-laki itu tidak memiliki uang untuk mahar. Ketika menikahi wanita merdeka, uang mahar nggak punya. Kemudian yang kedua, khauful anat. Jika orang itu takut kalau tidak menikah jatuh dalam perzinaan. Jadi disebutkan sama penulis ini 2. Kemudian kemarin kita tambahkan 2. Kita tambah 2 lagi syarat, jadi terkumpul 4 syarat. Yang ketiga, alla takuna indahu zaujatun hurratun shalihatun lil istimta.
laki-laki itu tidak memiliki istri merdeka yang bisa dinikmati. Yang bisa dinikmati. Jadi kalau dia masih punya istri merdeka, nggak boleh dia menikah dengan budak. Tetapi kalau dia punya istri, tapi istrinya tidak bisa dinikmati karena punya penyakit. Di kelamin dia itu ada penyakit. Nanti penyakit itu seringnya ada dua. Yang pertama namanya korna. Korna itu jika muncul daging di kemaluan sehingga tertutup. Atau dinamakan dengan rotko. Rotko itu jika dagingnya nempel. Istri tapi tidak bisa dinikmati, maka laki-laki itu boleh menikah dengan budak. Yang keempat, antakunal amatu muslimatan. Yang keempat syaratnya jika budaknya itu wanita muslimah. Tetapi kalau budaknya itu wanita kafir, maka tidak boleh dinikahi. Berarti ada 4 syarat. Kalau 4 syarat ini ada, maka laki-laki merdeka boleh menikah dengan budak. Kemudian kita masuk di pembahasan kita kali ini. Setelah itu penulis mengatakan, wa nadhrur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Pandangan laki-laki kepada seorang wanita ada 7 macam. Ini nanti berkaitan dengan masalah aurat, yaitu aurat yang bisa dibuka, yang bisa dipandang, baik itu auratnya laki-laki atau auratnya perempuan. Maka beliau mengatakan memandang laki-laki memandang perempuan, atau nanti dibalik juga, perempuan memandang laki-laki itu ada 7 macam. Dan 7 macam itu nanti beda-beda, auratnya nanti beda-beda. Ahaduha, yang pertama, kita bacakan dulu semuanya. Yang pertama, nadhruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Melihat, laki-laki melihat wanita yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahramnya. Li ghairi hajatin, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk melihat. Fa ghairu jaizin, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh itu maksudnya hukumnya haram. Hukumnya haram. Wasani, yang kedua, nadhruhu ila zaujatihi wa au amatihi. Seorang laki-laki melihat kepada istrinya atau budaknya. Kalau dia tidak punya istri, dia punya budak. Fayajuzu ayyang dura ila ma adal farji minhuma. Maka dia boleh melihat semua kecuali kemaluan. Kemaluan dari istrinya atau kemaluan dari budaknya. Nanti akan kita jelaskan, karena ada perbedaan dalam masalah ini. Watsalitsu, yang ketiga, nadhruhu ila zawati maharimihi. Laki-laki melihat kepada mahramnya, wanita-wanita yang mahram. Au amatihi al-muzawwajati, atau melihat budaknya yang menikah. Budak yang dia itu istri dari budak yang lain. Fayajuzu fima adama baina surrati wa rukbati, maka boleh melihat selain antara pusar dan lutut. Yaitu selain itu boleh, tapi antara pusar dan lutut tidak dibolehkan. Warabi'u, kemudian yang keempat, an-nadhru li ajli nikah. Seorang laki-laki melihat perempuan tujuannya untuk menikah, atau yang sering dinamakan dengan nadhar. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffain, maka boleh melihat wajah dan telapak tangan saja. Wal khamisu, yang kelima, an-nadhru lil mudawati, melihat tujuannya untuk berobat. Yaitu seorang dokter, jika dokter laki-lakinya dokter, dia melihat pasien, tujuannya untuk mengobati, atau nanti dibalik juga. Apa yang boleh dilihat? Fayajuzu ilal mawadhi illati yahtaju ilaiha, maka boleh melihat kepada tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Yaitu selama itu dibutuhkan untuk dilihat, maka boleh. Wasadisu, yang keenam, an-nadharu li syahadati aw lil muamalati, melihat wanita tujuannya untuk persaksian dalam pengadilan atau untuk muamalah maliyah. Jadi kalau ada urusan masalah muamalah, akad dan yang lainnya. Fayajuzun nadharu ilal wajhi khassatan, maka hanya boleh melihat wajahnya saja. Wasabi'u, yang ketujuh, an-nadharu ilal amati indabtiyaiha, melihat budak perempuan ketika pengen dibeli. Yaitu ada seorang laki-laki melihat budak perempuan karena pengen membelinya. Fayajuzu ilal mawadhi illati yahtaju ila taqlibiha, maka laki-laki itu boleh melihat apa saja yang dibutuhkan sebagai
yaitu yang dibolak-balik sebagai syarat untuk jual belinya, yaitu dia itu membeli untuk apa tujuannya. Maka nanti dia itu boleh melihat. Nah, di sini berarti disebutkan di sini oleh penulis di sini bahwa melihat laki-laki melihat perempuan itu ada 7 macam. Demikian juga nanti perempuan melihat laki-laki itu juga ada 7 macam. Tinggal dibalik. Ini nanti berkaitan dengan aurat. Ini semuanya nanti berkaitan dengan aurat. Aurat itu secara bahasa artinya, aurat secara bahasa itu artinya terbuka. Aurat secara bahasa itu artinya terbuka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahasa aurat, tetapi itu bukan aurat kita, maksudnya, tapi itu secara bahasa, yaitu terbuka. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Ini aurat secara bahasa. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qalat ta'ifatum minhum. Dan ingat ketika ada di antara orang-orang munafik, mereka mengatakan, ya ahla Yathrib la muqama lakum. Mereka orang-orang munafik mengatakan, wahai orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, la muqama lakum, tidak ada tempat bagi kalian dalam peperangan kita ini. Farji'u, ayo kita pulang. Kita nggak usah berangkat jihad sama Muhammad ini. Fayasta'dzinu fariqum minhum an-nabiyya. Maka ada sebagian mereka, orang-orang munafik, yang minta izin sama Rasulullah untuk pulang dari berperang. Apa yang mereka katakan di depan Rasulullah? Yaquluna, mereka berkata di depan Rasulullah, inna buyutana auratun. Sesungguhnya rumah-rumah kami itu aurat ya Rasulullah. Apa itu aurat itu? Aurat itu terbuka, tidak ada penjagaan. Nah, itu namanya aurat secara bahasa. Inna buyutana auratun. Sesungguhnya rumah kami itu rumah-rumah yang terbuka, kosong, tidak ada penjaganya. Wa ma hiya bi auratin, padahal rumah mereka itu bukan aurat. Iyuriduna illa firara, tidaklah mereka itu menginginkan itu kecuali mereka ingin lari dari peperangan. Berarti secara bahasa aurat itu apa? Sesuatu yang terbuka. Sesuatu yang terbuka. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat kita, yang kita maksud dengan aurat itu ma yajibu sitruha lirijali wan nisa. Jadi aurat itu apa? Sesuatu yang wajib ditutup, baik itu dalam diri laki-laki maupun perempuan. Sesuatu yang wajib ditutup, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan nanti aurat itu ada 2 macam. Aurat itu nanti ada 2 macam. Yang pertama, aurat dinamakan dengan auratun maknawiyah. Aurat yang bentuknya abstrak, yang maknawi. Maknawi itu nggak kelihatan, nggak ada bendanya, nggak kelihatan. Yaitu apa? Dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat itu aurat. Dosa itu aurat, wajib kita tutup, tidak boleh kita sebarkan, tidak boleh kita buka. Sesuatu dosa yang sudah Allah tutupi itu diri kita, maka tidak boleh kita buka. Orang yang menampakkan dosanya, apalagi menyebarkan dosanya, dia itu seperti orang gila. Seperti orang gila yang berjalan membuka auratnya. Kenapa? Karena dosa maksiat itu harus kita tutupi. Jangan sampai kita sebarkan, kita buka di hadapan orang lain. Harus kita tutup. Nah, dosa maksiat itu namanya aurat maknawiyah. Aurat dinamakan dengan aurat maknawi, aurat yang bersifat maknawi, makna. Kemudian yang kedua dinamakan dengan auratun hissiyah. Auratun hissiyah, aurat yang itu hissi itu bisa terindra. Aurat yang indrawi, bisa dilihat, bisa diraba, itu namanya aurat yang hissiyah. Dan aurat yang hissiyah itu nanti standarnya, jadi standarnya itu nanti aurat yang hissiyah itu nanti terbagi menjadi 2. Ini saya rincikan baru nanti kita jelaskan yang disebutkan sama penulis. Jadi aurat yang hissiyah, aurat yang bisa terindra, yaitu fisik kita, yaitu badan kita. Aurat yang terindra, jadi ada aurat tadi ada 2, ada yang maknawi itu nggak terindra, yaitu sebuah makna, yaitu apa? Dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, aurat yang hissiyah, aurat yang terindra. Aurat yang terindra terbagi menjadi 2. Yang pertama, dakhilus sholah, di dalam sholat, ketika kita itu dalam sholat, yaitu apa yang harus kita tutupi badan kita ketika kita dalam sholat. Kemudian yang kedua, kharijus sholah, di luar sholat. Jadi ada aurat
hisiyah, yaitu fisik kita yang harus kita tutupi kalau kita itu sholat. Kemudian ada juga fisik kita yang harus kita tutupi kalau kita itu di luar sholat. Kalau dalam sholat itu, maka kalau auratnya perempuan, semua badannya harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu apa? Wajah itu sesuatu yang bisa kelihatan dari depan. Kalau kita memandang dari depan, itu namanya wajah. Maka wajah itu nanti atas itu dari rambut, awal dari rambut, mana itu syar, rambut, kemudian bawah itu sampai ke ziken, sampai ke dagu. Kemudian sampingnya itu sampai telinga, kemudian ke telinga. Itu namanya wajah. Telapak tangan, yang dimaksud dengan telapak tangan itu apa? Dari pergelangan tangan. Pergelangan tangan ke atas itu namanya telapak tangan. Atau namanya kaf. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya kaf. Kaf itu pergelangan tangan ke atas, itu namanya kaf. Maka nanti telapak tangan itu ada namanya batnul kaf. Baten itu perutnya telapak tangan. Perut, ini namanya perut sebenarnya itu. Seringnya kalau kita telapak tangan itu ini. Bukan, ini namanya batnul kaf. Jadi kaf itu dari pergelangan tangan ke atas, itu namanya kaf. Ya, jadi segini, ini namanya kaf. Lah ini yang boleh terbuka bagi seorang wanita ini. Di bawahnya ini yaitu pergelangan tangan ini hukumnya tidak boleh terbuka. Jadi seperti ini. Lah yang ini di depan ini yang digunakan untuk meraba itu kalau bahasa Arabnya namanya batnul kaf. Perutnya telapak tangan yang biasanya untuk meraba. Kemudian kalau yang di sini itu namanya dhahrul kaf, punggung tangan, punggung telapak tangan. Boleh nggak nampak ini? Boleh. Karena ini semuanya termasuk kaf. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi ini kaf, ini juga kaf. Jadi kaf itu seperti ini ya. Dari pergelangan tangan ini namanya kaf semua. Ini namanya kaf. Ini boleh nampak. Mau itu yang di depan atau itu yang di belakang. Mau perutnya atau punggungnya, itu semuanya boleh nampak. Cuma karena bahasa kita, yaitu saya sering memahami itu, saya sering lihat orang-orang keliru menerjemahkan. Kenapa? Karena sering diterjemahkan kaf itu dengan pergelangan, dengan telapak tangan. Itu keliru. Jadi kaf itu bukan telapak tangan, tapi pergelangan tangan. Ya, paham ya? Jadi ini antara ini, sini ke atas itu namanya apa? Ini semua ini. Ini namanya kaf. Kaf itu berarti bahasa kita apa? Pergelangan tangan, bukan telapak. Ya paham ya? Bukan telapak, pergelangan tangan. Lah ini namanya telapak tangan, ini namanya punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan. Lah ini kaf, ini juga kaf. Berarti sini itu juga termasuk kaf. Ini juga boleh dinampakkan. Jadi orang sholat boleh. Jadi boleh orang sholat dengan menutup sini, kemudian ini kelihatan nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini juga termasuk kaf. Jadi yang boleh terbuka itu kaf, bukan telapak tangan, tapi pergelangan tangan ke atas. Cuma karena bahasanya itu biasanya kalau pergelangan tangan itu cuma ini namanya pergelangan tangan. Cuma ini ke atasnya itu sering dinamakan dengan telapak tangan bahasa kita. Padahal enggak, telapak tangan itu nanti ada dua, dan itu semuanya boleh terbuka. Ini kalau perempuan. Kecuali kalau perempuan itu sholat, dia itu biasa pakai cadar menutup wajah, kemudian ada laki-laki yang bukan mahram bisa melihatnya, maka boleh wanita itu sholat pakai cadar. Jadi sholat pakai cadar itu boleh ketika apa? Ketika wanita itu sholat dilihat oleh orang-orang laki-laki yang bukan mahram. Tetapi kalau dia itu sholatnya di rumah atau sholat di masjid yang itu khusus perempuan, di hadapan para wanita, maka wajah dan telapak tangan harus dibuka. Tidak boleh ditutup. Ya, paham ya? Harus dibuka, tidak boleh ditutup. Jika memang itu hanya wanita saja yang melihat. Tetapi kalau sholatnya itu di tempat terbuka, contohnya di masjid-masjid di area umum, masjid terminal, bandara, di mana orang bisa melihat semua. Kalau seperti itu, maka boleh sholat pakai cadar, menutup wajah boleh. Ini kalau perempuan di dalam sholat, aurat perempuan dalam sholat. Kalau laki-laki, aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Itu aurat yang bagi orang yang tidak memiliki pakaian kecuali itu, misalkan seperti orang ketika haji, kan dia pakai ihram.
ya kan? Pakai ihram, ditutup antara pusar dan lututnya, boleh nggak? Sah. Cuma ini nggak sempurna. Apa yang sempurna kalau laki-laki ketika sholat itu menutup sampai ke katif, punggung, apa namanya? Sini itu apa? Pundak. Jadi sunnahnya itu bahkan sebagian mengatakan haram. Orang laki-laki yang sholat terbuka pundaknya, yaitu dadanya kelihatan berarti itu. Tapi apakah batal sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan aurat. Sehingga dada laki-laki itu bukan aurat. Maka kalau sholat terbuka karena nggak ada pakaian, seperti orang ketika ihram, atau memang dia itu orang nggak punya pakaian misalkan itu, orang miskin misalkan, atau pakainya ada cuma najis. Saya misalkan sholat Allahu Akbar, saya baru sadar, aduh ini baju saya itu tadi kena kencingnya anak, lupa saya, dan saya ingatnya ketika sholat, terus bagaimana? Lepas pakaiannya, dilepas, walaupun ketika dilepas dadanya kelihatan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, sah sholatnya, cuma nggak sempurna. Yang sempurna itu sholatnya laki-laki itu dengan menutup dada, jadi semuanya tertutup ya, semuanya tertutup. Tapi itu hukumnya bukan aurat, itu bukan aurat. Lah bagaimana kalau kita sholat qadarullah aurat kita tersingkap? Misalkan ada orang, ini tambahan, ini bab sholat ini sebenarnya bukan masalah aurat tapi penting juga. Bagaimana kalau kita sholat aurat kita itu tersingkap? Contohnya misalkan wanita sholat, tiba-tiba ada angin yang bertiup, atau kipas angin misalkan itu, kemudian ada betisnya yang kesingkap. Terus bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Maka terbukanya aurat ketika sholat itu, aurat itu menutup aurat itu syarat sahnya sholat, syarat. Jadi syarat itu sejak awal sebelum sholat itu sudah tertutup sampai selesai sholat itu, jadi itu syarat. Nah, syarat ini kalau tersingkap maka harus segera ditutup. Harus segera ditutup. Kalau tersingkap kemudian dibiarkan, dia punya kemampuan untuk menutup tapi dibiarkan, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Jadi kalau tersingkap, yaitu ini kalau kondisi apa? Kondisinya tidak sengaja. Tapi kalau kondisi sengaja, tahu dia itu misalkan gini. Maksudnya sengaja itu maksudnya apa? Seorang laki-laki dia sholat pakai baju ketat, celana jin, kemudian pakai kaos. Itu biasanya kalau sujud itu tersingkap itu belakangnya itu. Dia itu sengaja pakai pakaian seperti itu gitu. Maka kalau qadarullah tersingkap batal sholatnya. Kenapa? Karena dia seperti orang sengaja. Yang dia itu pakai pakaian seperti itu, tahu nanti konsekuensinya kalau sujud mesti tersingkap. Kalau qadarullah tersingkap maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai orang yang sengaja membuka aurat. Ya, maka siapa yang dia itu terbuka auratnya dengan sengaja, batal sholatnya langsung. Tetapi kalau tidak sengaja harus segera ditutupi. Kalau tidak ditutupi maka batal sholatnya, karena menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, aurat yang bersifat hissi. Hissi itu yang indrawi. Aurat yang indrawi yang itu berupa fisik kita. Ada yang dalam sholat, ada yang di luar sholat. Yang kedua di luar sholat. Di luar sholat, aurat kita itu nanti terbagi menjadi 7 macam. Nah, berarti 7 macam yang disebutkan oleh penulis ini, itu adalah aurat hissi di luar sholat. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi penulis ketika mengatakan laki-laki melihat perempuan itu ada 7 macam. Ini berkaitan dengan aurat di luar sholat. Kalau dalam sholat nggak ada perincian seperti itu. Dalam sholat cuma wanita itu menutup semua badannya kecuali wajah, telapak tangan. Itu dok. Di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu nanti berkaitan dengan aurat itu nanti ada 7 macam kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama, nadhruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jadi berarti apa? Seorang wanita yang dia di luar sholat, di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahram. Terus apa yang boleh ditampakkan itu, apa yang boleh dilihat? Maka tidak boleh dilihat semuanya. Itu yang mu'tamad dalam mazhab. Yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, semua badan perempuan itu adalah aurat. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Semuanya harus tertutup. Maka seorang wanita, kalau itu mazhabnya Syafi'iyah, keluar dari rumah, dia harus menutup semua badannya. Itu wajib. Dalam mazhab hukumnya wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah itu, bahkan tidak boleh melihat anggota badan wanita yang terputus. Rambut, itu kan terputus. Jadi misalkan ini, ada seorang wanita cukur rambut. Itu bukan wanita, ini bukan mahram kita.
Boleh nggak saya melihat rambutnya? Padahal sudah terputus dari badan dia itu. Nggak boleh, hukumnya haram. Dalam mazhab hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena dalam mazhab itu wanita itu semuanya itu aurat. Jika nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah itu kalau kita lihat berarti apa? Di negeri kita yang mayoritas Syafi'iyah, dalam bab ini mereka bukan Syafi'iyah. Ini pahami ya? Dalam bab ini mereka bukan Syafi'iyah. Kalau mereka itu Syafi'iyah tulen, niscaya orang-orang Indonesia itu semuanya cadaran semua. Tapi apa? Dalam bab ini mereka bukan Syafi'iyah. Maka bahkan banyak kiai-kiai itu yang mengatakan, mengakui dalam bab ini kita semuanya berdosa. Yaitu dalam bab ini, yaitu apa? Dalam masalah pakaian wanita. Ini kita berdosa. Kenapa? Kita semuanya keluar dari mazhab Syafi'iyah. Karena mereka kan banyak yang ngaku Syafi'iyah tapi malah mereka itu mencela cadar. Padahal dalam mazhab cadar itu hukumnya wajib. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, nanti kalau kita belajar fikih Syafi'i yang asli itu nanti kita akan tahu yang seperti ini. Jadi seorang wanita laki-laki melihat wanita yang bukan mahram maka semuanya tidak dibolehkan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Dan itu juga yang ada dalam mazhab Hambali. Maka ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Utsaimin, mereka mewajibkan cadar. Mereka mewajibkan cadar karena dalam mazhab mereka cadar itu wajib ditutup. Wajah itu, wajah telapak tangan harus ditutup. Itu boleh dibuka itu dalam sholat saja. Selain sholat nggak boleh. Tetapi kalau pendapatnya Syalbani, kalau Syalbani beliau merojekkan pendapat memakai cadar itu hukumnya sunnah. Sehingga silakan kalau Anda misalkan mau mengikuti pendapat Syalbani ya silahkan, mau mengikuti mazhab Syafi'i atau mau mengikuti mazhab Hambali ya silahkan. Itu masalah khilafiyah. Cuma yang saya bahas karena di sini itu kitab yang kita bahas itu kitab mazhab Syafi'iyah, ya saya jelaskan mazhab Syafi'iyah. Jadi intinya kalau dalam mazhab laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram semuanya hukumnya tidak dibolehkan. Hatta walaupun anggota badan yang sudah terputus itu pun juga tidak dibolehkan, seperti rambut, kuku, itu tidak boleh dilihat. Melihat kuku perempuan yang sudah terpotong, itu pun hukumnya haram, tidak dibolehkan. Nah itu kalau dalam prakteknya di beberapa mazhab Syafi'iyah itu, wanita kalau cukur rambut sama potong kuku itu dibungkus, kemudian dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Supaya tidak dilihat sama orang yang bukan mahramnya. Bisa dipahami ya? Makanya kenapa kok ada beberapa orang-orang Syafi'iyah itu seperti itu. Kalau mereka potong rambut, perempuan itu kalau potong kuku, rambut kuku itu dibungkus, dikuburkan. Kenapa? Karena dalam mazhabnya mereka itu rambut dan kuku walaupun sudah terputus itu tidak boleh dilihat bagi laki-laki yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, sekarang ini kalau jadi yang bukan mahram, perempuan tidak boleh melihat membuka semua badannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Sekarang pertanyaan, kalau perempuan yang melihat, kalau tadi kan yang dibahas di sini kan laki-laki yang melihat perempuan. Ini kan semua pembahasan di sini kalau penulis itu laki-laki melihat perempuan. Sekarang pertanyaan, kalau perempuan yang lihat laki-laki, apa yang boleh dilihat? Maka dalam mazhab khilaf. Dalam mazhab Syafi'iyah khilaf. Ada yang mengatakan semua badan laki-laki pun nggak boleh dilihat. Seperti perempuan. Jadi laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahram tidak boleh dilihat semua badannya. Demikian juga perempuan yang bukan mahram tidak boleh dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu. Tapi kalau Imam Nawawi, beliau lebih merojehkan perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh sesuatu yang biasa nampak ketika kerja. Yaitu laki-laki kalau kerja. Laki-laki ketika kerja itu apa? Dia pakai kaos, pakai celana. Selain itu berarti boleh dilihat. Selain itu boleh dilihat dengan syarat, nanti kata para ulama dengan syarat. Semuanya nanti ada bersyarat, dengan syarat tanpa syahwat. Jadi kata para ulama nanti ada kaidah, melihat dengan syahwat semuanya haram, walaupun lihatnya tembok. Orang lihat tembok tapi syahwat haram. Itu. Pokoknya melihat dengan syahwat semuanya haram, kecuali hanya kepada istri atau budak. Kalau perempuan ya berarti kepada suaminya. Ya kan? Dia melihat apa saja selain itu suaminya atau itu istrinya, maka melihat dengan syahwat semuanya haram. Hatta lihat ibunya, hatta lihat mahramnya, selama itu pakai syahwat maka hukumnya haram. Nah itu berarti apa? Melihat ini laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya disyaratkan jika tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat berarti hukumnya haram. Ini yang pertama. Jadi kalau yang melihat itu adalah perempuan yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram, maka kalau perempuan tidak boleh dilihat semuanya, tidak boleh ditampakkan, semuanya harus tertutup.
Sedangkan laki-laki maka boleh ditampakkan sesuatu yang biasa nampak ketika bekerja, yaitu berarti kepala sama tangan, itu boleh nampak. Selain itu tidak dibolehkan. Tapi kalau sebagian yang lain, sebagian ulama mazhab mengatakan semua badannya, semua badan laki-laki termasuk wajah dan telapak tangan itu pun nggak boleh ditampakkan kepada wanita yang bukan mahram. Tetapi ini pendapat yang lemah. Kalau yang kuat bagi saya yaitu pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan boleh laki-laki itu menampakkan sesuatu yang biasa nampak ketika orang itu kerja. Kemudian yang kedua, nadhruhu ila zaujatihi au amatihi. Seorang laki-laki melihat istrinya atau melihat budaknya. Fayajuzu ayang dura ila ma'adal farji minhuma. Maka boleh melihat semua badannya kecuali kemaluan. Ini dalam mazhab, ini mu'tamad dalam mazhab. Jadi yang mu'tamad dalam mazhab itu kemaluan itu tidak boleh dilihat. Kenapa tidak boleh dilihat? Nanti ada beberapa alasan atau dalilnya mazhab tapi semuanya lemah. Ada sebuah riwayat tapi lemah dalilnya, bahkan sebagian mengatakan maudhu. Hadisnya itu palsu. Melihat kemaluan itu bisa membutakan mata. Ada juga riwayat mengatakan melihat kemaluan itu akan membuat anak itu nanti cacat. Dan yang lainnya, tapi hadisnya tidak ada yang sahih. Hadisnya tidak ada yang sahih. Kalau pendapat mazhab dalam mazhab Syafi'i yang lain, jadi terkadang gini, fahami ya, terkadang dalam satu mazhab itu terkadang khilaf di antara mereka. Dan itu biasa, khilaf. Maka itu kenapa kok yang paling kuat dalam merojehkan itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Rafi'i dijuluki dengan syekhon, dua syekhnya dalam mazhab Syafi'iyah. Karena beliau yang bisa mengatakan ini yang mazhab yang mu'tamad, yang paling kuat ini. Ya, jadi itu Imam Nawawi sering seperti itu. Jadi kalau pendapat yang lain dalam mazhab, pendapat yang lain bahwa melihat kemaluan istri itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena boleh dinikmati. Sesuatu yang boleh dinikmati maka boleh dilihat. Kenapa? Karena melihat itu termasuk menikmati. Ya, melihat termasuk menikmati. Maka itu berarti apa? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat boleh melihat hatta kemaluan. Hatta kemaluan. Termasuk perempuan. Perempuan melihat suaminya boleh nggak seperti itu? Boleh. Semuanya. Kenapa bolehnya itu? Karena kita ada sebuah riwayat Rasulullah itu pernah mandi bersama istrinya. Rasulullah mandi bersama istrinya yaitu Aisyah, sampai Aisyah bisa menjelaskan apa yang dikerjakan Rasulullah ketika mandi jenabat. Berarti menunjukkan apa? Rasulullah itu telanjang di hadapan Aisyah. Berarti hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Maka berarti kalau aurat di depan suami atau aurat di depan istri, maka tidak ada aurat. Tidak ada aurat, semuanya boleh dibuka di hadapan suami atau di hadapan istrinya. Demikian juga budak. Kalau seorang laki-laki dia nggak punya istri misalkan, tapi dia punya budak. Maka budak itu boleh, semuanya itu boleh dilihat. Cuma kalau menikahi budak, boleh nggak saya nikahi budak itu? Itu beda lagi urusannya. Beda dengan kita melihat, dengan kita itu menikahinya. Kalau menikahi nanti ada urusan yang lain. Karena kalau menikahi itu tadi yang kita bahas, tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 4 syarat yang kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, nadhruhu ila zawati maharimihi, melihat mahram. Seorang laki-laki melihat mahramnya. Dinamakan dengan mahram itu adalah mahram yang mu'abbad. Mahram yang mu'abbad. Nanti mahram mu'abbad itu nanti ada 3 macam. Mahram mu'abbad itu ada 3 macam. Ada mahram mu'abbad karena nasab. Nanti ada mahram mu'abbad karena musyawarah, pernikahan. Karena saya menikahi seorang wanita, atau karena pernikahan lah itu. Bukan karena nasab, tapi karena pernikahan. Istrinya bapak kita yang bukan dari ibu kita, itu mahram mu'abbad. Atau suaminya anak kita, atau istrinya anak kita, menantu, itu juga mahram mu'abbad karena pernikahan. Atau ibunya atau mertua kita, itu juga mu'abbad juga. Jadi mahramnya itu karena pernikahan. Yang ketiga, mahram karena persusuan. Mahram karena persusuan. Berarti mahram itu nanti ada 3 macam. Mahram karena nasab, karena garis keturunan. Mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Lah kalau kita punya mahram misalkan saya punya mahram, misalkan kakak perempuan saya. Apa yang boleh saya lihat dari kakak perempuan saya? Itu namanya mahram saya. Atau saya memiliki budak yang dia itu menikah, dia punya suami. Budak yang punya suami, maka budak perempuan yang punya suami itu kayak mahram. Tapi kalau budak perempuan yang gak punya suami, itu seperti istri.
Jadi nanti kaidahnya seperti itu. Budak perempuan yang saya miliki dan dia itu nggak punya suami, itu kayak istri saya. Saya boleh melihat semuanya. Tetapi kalau budak perempuan yang dia punya suami, suaminya juga budak juga, maka itu seperti mahram saya. Apa itu yang boleh dilihat dari mahram itu? Yang boleh dilihat itu cuma antara selain pusar sampai ke lutut. Selain itu boleh. Tapi antara pusar dan lutut tidak boleh ditampakkan. Maka berarti wanita itu kalau di dalam rumah, jadi gini, dalam rumah itu termasuk aurat. Rumah itu termasuk aurat. Kenapa? Karena wanita kalau di dalam rumah dia bisa meletakkan, yaitu dia itu bisa meletakkan itu, yaitu bisa melepas baju. Maka itu kalau wanita dia itu tidak bisa melepas bajunya di dalam rumahnya, maka perempuan itu boleh menuntut kepada suami. Kenapa? Karena rumah itu termasuk nafkah. Ini paham ya? Jadi misalkan ini, seorang wanita dia menikah dengan seorang laki-laki, kemudian tinggalnya bersama orang tua. Yaitu satu keluarga itu tinggal bersama orang tua. Perempuan kan nggak nyaman, gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa melepas pakaian dia kan dalam rumahnya itu. Kemudian dia menuntut untuk memiliki rumah. Boleh nggak dia menuntut? Boleh, karena itu nafkah wajib. Itu nafkah wajib sehingga harus ditunaikan. Walaupun apa? Tidak harus memiliki rumah sendiri. Yang penting apa? Yang penting perempuan itu dia itu dalam rumahnya bisa melepaskan pakaiannya. Itu kewajiban suami. Walaupun dengan cara ngontrak, walaupun dengan cara apa, yang penting wanita itu punya kebebasan. Maka kalau seandainya wanita tidak diberikan ini, boleh nggak minta cerai? Ini pertanyaan sekarang. Seorang wanita dia menikah sama laki-laki, tinggalnya bersama keluarga besar. Di keluarga besar itu banyak keluarga. Padahal kan seorang wanita ini kan kalau sama mertua iya dia mahram. Tapi kalau sama ipar kan bukan mahram. Sehingga wanita itu kalau dalam rumah, di rumah itu banyak ipar yang nggak bisa dia itu melepaskan pakaian gitu. Akhirnya melepaskan pakaian cuma di kamar, dan itu kan berat bagi seorang wanita. Boleh nggak dia itu minta rumah? Itu bukan rumah itu beli nggak, maksudnya rumah yang penting dia itu bisa melepaskan pakaian, yaitu rumah kontrakan misalkan. Boleh, karena itu nafkah wajib. Pertanyaan, kalau suaminya tidak mau, boleh minta cerai nggak? Boleh. Kenapa? Karena suami tidak memberikan nafkah yang wajib. Berarti suami itu zalim. Faham ya? Jadi nafkah wajib itu harus. Wanita kalau tidak diberikan nafkah yang wajib, maka wanita boleh menuntut. Kalau tidak bisa diberikan juga, maka boleh minta cerai. Tapi bukan berarti saya memudah-mudahkan masalah perceraian. Bukan maksudnya itu. Kalau bisa sabar, ya alhamdulillah. Bisa sabar, alhamdulillah. Tapi maksudnya itu kalau sudah tidak bisa sabar, maka harus menuntut. Kalau tidak bisa, ya nanti dengan cara apa saja yang penting dia itu bisa punya rumah untuk menanggalkan pakaiannya. Jadi intinya wanita yang dia itu laki-laki melihat mahram, maka boleh antara pusar dan lutut. Selain pusar dan lutut. Demikian juga seorang wanita melihat mahram. Seorang wanita melihat kakaknya laki-laki atau adiknya, mahramnya dia, maka sama juga antara pusar dan lutut. Lebih dari itu tidak boleh dilihat, walaupun mahramnya sendiri. Kemudian warabi yang keempat, an-nadhru li ajli nikah. Melihat seorang wanita tujuannya untuk menikah. Baik itu laki-laki yang melihat atau perempuan juga harus melihat. Perempuan juga harus melihat. Maka itu kalau nadhor itu nggak usah malu-malu. Makanya nanti dibilangin kalau punya anak perempuan atau laki-laki itu nadhor itu yang jelas. Jangan aduh tadi wajahnya kayak apa itu. Sudah terlambat ngapain aduh kan itu. Jadi terkadang apa? Ketika nadhor itu sosok malu semua itu. Perempuannya malu, laki-lakinya malu. Ketika sudah selesai baru nyesel, aduh saya tadi melihat nggak jelas itu. Lah kenapa nggak jelas? Nggak dijelaskan gitu loh. Jadi jelas, lihat itu harus jelas ketika nadhor itu. Jadi nadhor untuk tujuannya menikah, karena kita tujuannya menikah. Demikian juga perempuan harus melihat, jangan cuma laki-lakinya saja. Perempuan juga harus melihat, sehingga bahwa perempuan itu juga harus suka dengan laki-laki. Jangan sampai apa perempuan itu wes yang penting terserah umi hazalah itu loh. Bukan, karena yang menjalani dia. Sehingga perempuan juga harus melihat suaminya, calon suaminya itu dia itu senang atau tidak. Ya, jadi harus melihat. Nah itu ketika dalam kondisi nadhor yang keempat, wan nadhru li ajli nikah, melihat tujuannya untuk menikahinya. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Boleh hanya wajah dan telapak tangan. Pertanyaan lah, kalau saya pengen melihat rambutnya kayak apa? Bukan kamu yang melihat, serahkan ibumu. Jadi nanti saya pengen melihat rambutnya dia itu ibu. Nah, jadi ibu yang diutus, bu, kamu, bu, tolong misalkan datang ke si fulanah itu, tolong lihatkan rambutnya itu lurus atau keriting. Nah, nanti ibunya ke sana. Jadi ibunya yang melihat.
Nah, nanti ibunya menceritakan kepada anaknya laki-laki, ya, rambutnya keriting nak gitu loh. Aduh, keritingnya. Aku pengen yang lurus bu gitu loh. Tapi kamu yang penting sudah tahu kan gitu loh. Tapi kalau laki-lakinya yang melihat rambut, hukumnya nggak boleh. Paham ya? Jadi laki-laki itu ketika melihat untuk nazar itu hanya wajah dan telapak tangan, itu harus dibuka. Harus dibuka. Jangan nazarnya pakai cadar, bukanya cuma 1 detik, yo lihat apa kan gitu loh. Jadi mas itu jangan sosok malu lah ketika nazar, karena ini tuh hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Jadi ketika orang itu nazar itu boleh melihat wajah dan telapak tangan, tapi para ulama mensyaratkan. Jadi melihat wajah dan telapak tangan dalam nazar itu boleh, tapi dengan syarat. Dan syaratnya lumayan banyak. Kalau dalam mazhab lumayan banyak syaratnya itu. Selain kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka hatta melihat wajah dan telapak tangan nggak boleh. Ya, jadi tujuannya ada syaratnya. Syaratnya apa yang pertama? Syarat yang pertama azimun ala nikah. Orang yang melihat itu memang orang yang sudah tekad bulat untuk menikahinya. Jadi dia itu memang sudah proses ke situ. Bukan untuk iseng-iseng saja gitu loh. Saya pengen menikah, tapi nikah sama siapa misalkan nggak jelas. Tapi harus jelas, dia itu saya pengen nikah, saya sudah siap menikah. Jadi dia itu sudah punya tekad bulat untuk menikah. Kemudian yang kedua, ayyar jual ijabah. Dia sudah ada kayak harapan bisa diterima. Tapi kalau kemungkinan besar dia itu nggak ada harapan diterima, maka tidak boleh melihat wajah. Kalau tidak ada harapan, yaitu kemungkinan ini nazar pun akan ditolak, misalnya sama perempuannya itu. Kalau sudah kemungkinan besar ditolak, maka tidak boleh menampakkan wajah, hatta di depan orang yang mau menikahi dia. Maksudnya gini, seorang wanita dia mau dinazar sama laki-laki, tapi perempuan itu sudah nolak dari awal, enggak, saya enggak mau. Tapi karena sudah janjian, ya sudah, boleh nggak dia menampakkan wajahnya? Tidak. Kenapa? Karena ditampakkan wajahnya pun dia menolak gitu. Untuk apa akan ditampakkan wajahnya kan itu? Yaitu apa? Boleh ditampakkan jika ada harapan bisa diterima. Itu baru boleh ditampakkan wajahnya. Foto nanti dibolehkan dalam kondisi darurat. Darurat itu misalkan seperti orangnya itu tempatnya jauh. Seperti misalnya orang di desa mau nikah sama orang luar negeri misalkan itu. Nah itu nanti terkadang dibolehkan, tapi itu pun harus amanah, nggak main-main dalam masalah ini. Tidak boleh disebarkan karena harus amanah. Tapi ya jangan bermudah-mudahan masalah seperti ini. Kalau bisa jangan pakai foto, tapi pakai video call. Nah, jadi video call sama walinya dulu, setelah itu baru dilihatkan wajahnya ini. Karena kalau itu kan nggak bisa disimpan. Tapi kalau kondisi darurat itu terkadang boleh. Kecuali kalau wanita nggak pernah pakai cadar itu, ngapain kalau wanita nggak pernah pakai cadar itu, kita lihat di Facebook saja banyak fotonya, terus ngapain ditutupi kan gitu? Kalau mau nazar, wanita itu fotonya saja banyak di Facebook kan gitu. Jadi kondisinya beda. Kecuali kalau wanita yang dia itu punya cadar, kebiasaan dia itu bercadar, maka tidak sembarangan membuka cadarnya. Kemudian syaratnya ketiga itu nazar yang dibolehkan itu syaratnya ketiga, lisan nadru bil khulwah. Tidak boleh melihat wajah dan telapak tangan itu berduaan. Harus dibarengi dengan wali. Harus ada yang pihak ketiga yang membersamai. Kalau berduaan nggak boleh. Termasuk berduaan itu apa? Teleponan pakai HP. Ya, kalau zaman dulu namanya berdua itu harus berjumpa langsung antara badan dengan badan. Kalau zaman sekarang itu nggak harus berjumpa langsung. Dia berjumpa langsung dengan HP bisa. Maka dia nelpon, laki-laki menelpon dengan wanita yang bukan mahram dan belum dinikahi, atau yang sudah mau dinikahi tapi belum dinikahi, maka itu tetap hukumnya haram. Tidak dibolehkan berduaan itu telepon-teleponan. Kenapa? Karena itu belum halal bagi dia. Dan itu termasuk khulwah. Khulwah itu hukumnya diharamkan. Kemudian yang keempat, ayyaqtasiru 'alal wajhi wal yadain. Melihatnya hanya boleh wajah dan telapak tangan saja. Lebih itu nggak boleh. Terus kalau pengen lebih dari itu, bagaimana cara melihatnya? Kalau lebih dari itu, utus keluarga kita, ibu kita atau saudara kita boleh. Nah, jadi kalau pengen melihat lebih dari itu dibolehkan. Kemudian yang kelima, alla yalmisa syai'an min badaniha. Tidak boleh terjadi sentuhan. Kalau sampai terjadi sentuhan maka tidak dibolehkan. Sebelum nikah nggak boleh. Atau walaupun pasang cincin misalkan itu ketika lamaran tidak dibolehkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena belum terjadi pernikahan. Nah, jadi intinya ketika seseorang itu dia itu pengen menikah, maka boleh dia itu melihat wajah dan telapak tangan. Tapi yang terbaik itu dia itu melihatnya itu tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Maksudnya itu apa?
kita tidak ada niatan secara resmi nador. Tapi apa? Kita itu manjat pohon misalkan itu. Ngelirik dia ketika jemur pakaian, oh wajahnya kayak gitu. Nah, itu boleh. Atau dia itu kerjanya di mana sih? Oh, kerjanya di sana. Tapi kalau pakai cadar, aduh kapan dia terbuka? Misalnya itu, paham ya? Masa itu melihat secara sembunyi-sembunyi, dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik daripada melihat langsung. Pertanyaan lah, kalau perempuannya nggak mengizinkan, oh kurang ajar, saya diintip misalkan itu. Kan saya diintip ini kan saya nggak ridho itu. Maka kita katakan Anda nggak ridho, tapi syariat meridhokan, yaitu syariat meridhoi. Sehingga apa? Tetap dibolehkan. Maka tidak ada masalah. Maksudnya tujuannya untuk apa? Kita itu kalau bisa itu melihat tanpa harus langsung. Yaitu ada acara resmi, datang ke rumah dan yang lainnya. Karena supaya kalau nggak terjadi pernikahan atau gagal, wanita itu tidak putus asa. Ya kan, masa itu tidak, masih kurang ajar, supaya nador gitu masa itu. Akhirnya kan nanti menjadi cacat bagi laki-laki itu. Itu yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa, nggak mungkin, maka ya harus melihat langsung. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, an-nadru lil mudawati. Melihat tujuannya untuk mengobati. Baik yang menjadi dokter itu, saya tadi yang keempat tadi termasuk perempuan ya. Perempuan juga harus melihat laki-laki yang mau menikahi dia. Sehingga jangan sampai perempuan itu tidak melihat. Dan kalau melihat itu harus detail. Harus detail. Ini saya itu suka atau tidak gitu. Demikian juga yang laki-laki melihat perempuan itu saya suka atau tidak gitu. Nah, jadi harus detail. Jadi itu bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki juga sama, ketika nadhor dibuka wajah atau kepala sama telapak tangan atau tangannya dibuka. Tapi kalau dada atau itu tidak dibolehkan. Dan itu syaratnya juga tadi. Syaratnya kalau di sini dibahas oleh para ulama. Syaratnya itu kalau melihat sampai akhirnya keluar syahwat, boleh nggak? Nadhor, kemudian melihat, kemudian keluar syahwat, boleh nggak seperti ini? Maka itu khilaf. Kalau dalam mazhab khilaf. Walaupun kalau kaidah tadi semua melihat dengan syahwat itu hukumnya nggak boleh kecuali dengan istri. Tetapi dalam poin ini sebagian ulama mazhab membolehkan. Sebagian ulama mazhab membolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena kita tidak bisa masa itu nggak boleh ada syahwat, nggak bisa gitu loh. Kan kita tujuannya melihat dia gitu. Terkadang wajar orang melihat kemudian keluar syahwat itu wajar gitu. Karena kita manusia normal kan gitu. Sehingga tidak bisa dipaksakan, nggak bisa. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh. Sebagian ulama membolehkan. Kemudian yang kelima, melihat karena pengen mengobati. Baik yang menjadi dokter itu perempuan atau menjadi dokter itu laki-laki. Misalkan yang menjadi pasien perempuan, dia boleh nggak berobat kepada dokter laki-laki? Maka ini nanti ada pembahasan. Ya, pembahasan kita di sini. Fayajuzu ilal mawadi illati yahtaju ilaiha. Maka yang dibolehkan hanya sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dibuka. Contohnya misalkan, saya contohkan ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat wanita, dia itu datang ke Rasulullah SAW minta izin untuk bekam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau bercerita, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha ista'dzanat li Rasulillah fil hijabah. Ummu Salamah datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit. Saya minta izin kepada engkau untuk bekam ya Rasulullah. Boleh enggak saya bekam? Maka Rasulullah mengizinkan dan Rasulullah memerintahkan Abu Taibah. Abu Taibah itu ahli bekamnya sahabat untuk membekam Ummu Salamah. Berarti apa? Ini yang bekam itu laki-laki, yang dibekam perempuan. Boleh nggak seperti ini? Boleh, jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Demikian juga kalau seandainya dokternya itu perempuan, yang sakit laki-laki misalkan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Terus apa yang perlu dibuka itu? Yang perlu dibuka itu adalah anggota badan yang dibutuhkan untuk diobati. Pertanyaan. Jika ini ada dua, misalkan ada seorang wanita sakit, atau wanita misalkan dia lahiran lah, atau masalah kehamilan. Di sini ada dua dokter. Pilihannya itu ada dua dokter. Ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki. Tapi masalahnya itu penyakit saya yang berkaitan dengan kehamilan ini, yang tahu cuma dokter laki-laki saja, karena dia spesialis itu memang itu. Sedangkan yang perempuan dia dokter kandungan, cuma dia bukan spesialisnya itu. Pertanyaan di sini sekarang. Jadi ini ada dua pilihan ya. Ada dokter perempuan ada, dokter laki-laki ada. Berarti kita milih yang perempuan itu bisa ada. Cuma dalam penyakitnya itu yang pakarnya itu yang laki-lakinya, bukan yang perempuan. Sekarang pertanyaan, boleh nggak saya itu berobat kepada dokter laki-laki itu? Padahal ada dokter perempuan. Cuma masalahnya itu dokter yang pakar dalam penyakitnya itu dokter laki-laki. Boleh nggak kalau seperti ini? Boleh.
Boleh. Boleh. Kenapa? Karena tujuannya kita itu berobat penyakit kita. Itu maka hukumnya dibolehkan. Kecuali kalau bukan masalah penyakit yang memang itu diketahui sama dokter laki-laki saja. Misalkan masalah kehamilan. Yang namanya kehamilan, proses melahirkan, itu kan semua dokter kandungan kan bisa kan itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau masalahnya itu kalau kandungan ini tuh ada masalah gitu. Kandungan itu ada masalah. Nah, yang pakarnya di situ atau yang memang dokter yang ada jurusannya di bidang itu cuma laki-laki, perempuan nggak ada gitu. Nah, itu yang jadi masalah kalau seperti ini. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan. Jadi kalau dia itu dalam kondisi berobat, maka hukumnya boleh. Tetapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Jadi kita berobat, laki-laki berobat kepada dokter perempuan atau perempuan berobat kepada dokter laki-laki, syaratnya 2. Yang pertama, adabul khulwah. Tidak boleh berduaan. Berarti kalau seandainya misalkan, qadarullah misalkan, dulu Pekalongan kan nggak ada dokter kandungan perempuan. Yang ada dokter kandungan itu laki-laki. Pertanyaan qadarullah misalkan itu. Karena kondisi terdesak, harus dia itu pergi ke dokter kandungan. Tapi qadarullah laki-laki yang ada, nggak ada yang perempuan. Boleh nggak? Boleh, dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh khulwah. Berarti apa? Perempuan itu harus didampingi dengan mahramnya. Yang kedua, ada mutabib min jinsi. Jika memang sudah mencari dokter yang jenis kelaminnya sama, yaitu kalau yang sakit perempuan, sama-sama dokternya perempuan, dicari sudah nggak ada. Ya tidak memungkinkan. Atau ada cuma jauh, sehingga kalau kita ke sana sudah nggak memungkinkan. Maka kalau seperti ini boleh, tapi harus didampingi. Perempuan itu harus didampingi. Kalau tidak didampingi, hukumnya tidak dibolehkan. Dan ini pahami ya di sini. Jadi dokter itu nanti kalau kondisi darurat, dia itu harus membuka tempat yang memang harus dibuka. Walaupun sampai terkadang kemaluan. Walaupun terkadang sampai kemaluan. Dokter melihat kemaluan terkadang boleh. Jika memang tidak ada cara kecuali itu. Kecuali kalau dokternya itu bisa lewat perantara. Perantaranya siapa? Bidan. Atau perawat. Ya, paham ya mas? Ini dokter kandungan laki-laki misalkan. Yang berobat perempuan, pasiennya perempuan. Tapi karena kondisi penyakitnya itu parah, dia itu punya perawat perempuan yang maksudnya itu yang membersamai perempuan itu pasien. Kalau itu bisa, maka dengan cara seperti itu. Tidak boleh dokter itu langsung, tapi dia perantara perawatnya atau bidannya. Nah, jadi maksudnya itu tidak kita buka lebar-lebar dalam masalah ini. Boleh ketika darurat, tapi darurat itu dibolehkan ketika kondisi memang nggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, hukumnya tetap tidak dibolehkan. Kemudian yang keenam, an-nadhru li syahadati awil lil muamalati. Melihat laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, tujuannya untuk persaksian. Menjadi saksi. Menjadi saksi di pengadilan misalkan itu. Karena urusan persaksian. Biasanya ini nanti berlaku untuk saksi masalah zina, demikian juga saksi masalah rodoah, persusuan. Misalkan gini, misalkan ya, saya contohkan misalkan. Persusuan. Jadi kalau seandainya ini anak susuan atau tidak. Nah kan ini nggak main-main ini karena ini akibatnya kan panjang. Masalah persusuan itu kan akibatnya panjang sekali di bawah. Turunannya itu masalahnya banyak sekali. Maka harus di pengadilan. Nah kalau sudah di pengadilan maka butuh saksi. Saksinya itu harus jelas ini siapanya. Siapanya dari si ini. Maka dia itu butuh saksi. Terkadang harus dibuka. Bahkan terkadang kalau pengadilan itu terkadang sampai boleh melihat puting susunya kalau memang itu berkaitan dengan persusuan. Boleh ditampakkan atau bisa boleh dilihatkan karena itu masalah persaksian. Jadi kalau masalah persaksian atau masalah muamalah akad jual beli atau akad yang lain, sehingga kita harus tahu ini siapa sih, perempuan ini siapa, sehingga nanti kalau ada masalah itu tahu kita ini perempuannya ini siapa. Maka fayajuzun nadhru ilal wajhi khosotan, boleh melihat wajah. Kalau pengen melihat lebih dari itu, maka tidak boleh di persaksian. Tetapi nanti dengan jalur yang lain, seperti dalam masalah tadi, dokter datang ke dokter untuk melihat secara detail, memang ini perzinahan atau tidak. Apakah ini adalah anak dari si wanita ini atau tidak? Atau yang lainnya itu nanti perlu penelitian. Nah itu boleh, tetapi tidak di pengadilan, tetapi di luar pengadilan. Tetapi kalau di pengadilan, yang boleh dibuka hanya wajah saja. Jadi ketika di persidangan itu yang boleh dibuka hanya wajah. Kemudian yang ketujuh, an-nadhru ilal amati indabtiyaiha. Melihat budak tujuannya untuk membeli.
Yaitu baik itu laki-laki yang membeli atau perempuan yang membeli. Misalkan ini, seorang laki-laki dia pengen membeli budak perempuan. Apa yang boleh dilihat? Yang boleh dilihat itu yang dibutuhkan untuk dijual belikan. Saya itu membeli perempuan itu apa? Oh, saya itu membeli perempuan itu untuk bekerja. Misalkan bekerja di ladang misalkan. Ya, yang penting alat untuk bekerja, tangan dan kakinya, selesai. Saya lihat nggak ada cacatnya, selesai. Jadi tujuan dia itu membeli itu apa? Maka dibolehkan untuk melihat. Seperti juga perempuan, dia seorang wanita merdeka, dia membeli budak misalkan, budak laki-laki, karena untuk bekerja. Boleh nggak melihat? Boleh. Fayajuzu ilal mawadhi allati yahtaju ila taqlibiha. Maka seorang yang ingin membeli budak boleh melihat apa saja yang dia itu membutuhkan. Saya butuh melihat ini karena ini berkaitan dengan kerjaan misalkan, atau membutuhkan ini karena berkaitan dengan ini dan yang lainnya. Itu dibutuhkan. Dan mungkin berbicara masalah perbudakan itu memang aneh mungkin di zaman kita. Cuma bukan berarti hukum perbudakan itu hilang. Perbudakan itu akan ada sampai hari kiamat. Cuma memang di zaman kita itu nggak terkenal karena kayak seakan-akan itu sudah nggak dipraktekkan. Cuma nanti dekat dengan hari kiamat sistem perbudakan itu akan kembali lagi. Sehingga kenapa kalau dalam Islam itu dibahas lengkap masalah perbudakan itu karena semuanya berkaitan masalah fikih. Berkaitan dengan masalah fikih. Contohnya misalkan gini, kalau seandainya saya kasus tadi misalkan orang yang dia itu menikahi budak perempuan. Jadi budak perempuan itu dicampuri sampai akhirnya punya anak misalkan itu. Maka nanti ada persyaratan. Saya membeli budak perempuan yang tujuannya memang saya pengen menikmati budak perempuan itu. Maka nanti ada persyaratan. Tujuannya pengen menikmati itu ada persyaratannya. Kemudian kalaupun sudah saya beli, kan saya nggak menikahi karena akad nikah itu kan bagi wanita merdeka. Maka nanti bisa saya nikmati itu setelah baru atur rahim. Bersihnya rahim dengan haid pertama. Kalau wanita itu sudah haid pertama sudah selesai, berarti orang wanita itu boleh dicampuri. Nanti kalau dicampuri qadullah punya anak, maka nanti status wanita itu namanya ummul walad. Jadi budak itu nanti macam-macam. Di antara budak itu namanya ummul walad. Nabi Muhammad punya ummul walad. Ummul walad ini secara otomatis kalau tuannya meninggal, budak perempuan itu otomatis merdeka. Itu secara otomatis. Nabi Muhammad punya ummul walad. Rasul itu punya istri, istrinya 11, dan Rasul itu punya budak. Budaknya berapa? 3. Rasul itu punya budak 3. Dan budaknya Rasulullah ada yang punya anak. Ada yang punya anak, namanya ummul walad beliau. Dan siapa itu? Maria. Maria itu budak, bukan istrinya Rasulullah, budak. Dan Maria itu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, namanya Ibrahim. Sehingga satu-satunya wanita yang memiliki anak dari Rasulullah selain Khadijah itu cuma Maria. Yang lain tidak ada yang punya anak dari Rasulullah SAW. Yang lain tidak ada, yang ada cuma Maria saja. Jadi maksudnya itu walaupun sistem perbudakan itu zaman sekarang nggak dipraktekkan, tapi itu akan ada sampai hari kiamat. Sehingga kenapa kalau dibahas oleh para ulama di sini? Kenapa? Karena itu harus kita tahu fikihnya itu juga ada. Masalah budak perempuan itu juga ada fikihnya. Ya sampai sini pembahasan kita berkaitan dengan aurat. Masker, ya boleh. Ya perempuan itu nggak boleh pakai cadar ketika dia itu, kalau Aisyah itu waktu itu ketika nggak ada laki-laki yang bukan mahram. Tapi ketika lewat laki-laki yang mahram, maka Aisyah tutup mukanya. Aisyah itu tutup mukanya. Berarti menunjukkan apa? Ihram itu pakai cadar itu boleh bagi perempuan. Jika memang di sana banyak laki-laki yang bukan mahram, itu boleh. Khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh. Termasuk pakai tutup mulut pun nggak boleh bagi laki-laki, kecuali dalam kondisi darurat seperti kemarin kena penyakit corona itu nggak ada masalah. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Tapi kalau perempuan itu ihram memakai pakaian yang biasa dipakai, termasuk bercadar ketika orang tawaf itu boleh. Maka itu ketika tawaf di sana banyak wanita-wanita Arab itu bercadar dia tawaf. Kenapa? Karena kondisinya sekarang itu banyak laki-laki yang bercampur di sana itu. Nah, kalau memang nggak pakai cadar, maka boleh pakai masker, nggak apa-apa. Boleh pakai masker. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah ya sampai di sini ya, paham ya? Bisa paham ya? Ini masalah sesuatu yang harus kita tutupi dan yang apa yang boleh kita buka itu terbagi menjadi 7 macam itu. Ya sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Jadi persusuan itu
Itu pertama, syaratnya pertama itu anaknya itu masih bergantung dengan ASI. ASI itu menjadi makanan pokok. Itu yang pertama. Kemudian kedua, harus 5 kali susuan. Khamsu rodoatin yushbihnya. Asyur rodoat, yaitu sampai 5 kali susuan. Jadi sampai 5 kali susuan. Maksud susuan itu apa? Kenyang, setelah itu nyusu lagi, kemudian kenyang, setelah itu dipisah puting susunya, setelah itu menyusu lagi, lah itu baru. Jadi bukan sedotan. Bukan sedotan, bukan. Tetapi itu sampai mengenyangkan. Jadi tidak mesti kalau wanita menyusui anak misalkan, sekali susuan langsung itu menjadi orang tua susuan, bukan. Enggak, itu nanti sampai ada tahapannya. Sampai 10 kali susuan. 10 kali susuan. Dan seorang wanita kalau dia sudah menyusui siapa saja itu dicatat namanya dan diberitahu kepada keluarga, semuanya harus tahu. Jadi pahami ya, bukan sekedar seorang wanita neneni anak sekali nenenan setelah itu jadi orang tua susuan, enggak, itu sampai berkali-kali gitu, sampai berkali-kali, sampai kenyang itu kata para ulama, kenyang itu apa? Sampai anak itu melepaskan sedotannya sendiri. Bukan dipaksa, tapi dia itu sudah lepaskan. Kalau dia sudah melepaskan berarti kan sudah kenyang dia itu. Itu sampai berkali-kali. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak nenek langsung, tetapi dia itu pakai sedotan, seperti donor ASI. Kan ada juga donor ASI seperti itu. Ada kasus, yaitu seorang wanita lahiran, tapi ada masalah di ASI-nya sehingga tidak bisa menyusui. Terus bagaimana? Ya, laki-lakinya ini suaminya dia itu cari wanita-wanita yang punya ASI. Akhirnya apa? Disedoti rutin setiap hari gitu. Karena anak itu masih membutuhkan ASI. Waktu itu kalau ceritanya itu sekitar 10 hari. Di rumah sakit harus membutuhkan ASI, kalau tidak bahaya. Tapi jangan ASI ibunya, karena ASI ibunya berbahaya kalau disusukan. Akhirnya suaminya cari ASI kemana-mana itu. Dan itu nanti menjadi pendonor ASI setiap harinya. Yaitu wanita yang dia itu masih menyusui anaknya. Itu kan masih ada ASI, akhirnya didonorkan. Lah siapa yang mendonorkan ASI, dia itu harus dicatat. Siapa saja. Supaya apa? Supaya nanti anak kita itu nggak menikah dengan wanita yang dia itu rupanya saudara sepersusuan. Kalau seandainya kodollah misalkan gini, kodollah dulu orang tua itu nggak ngabari, sudah menikah tiba-tiba datang perempuan, lah kan dulu kamu saya susui berdua kan itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka otomatis cerai mereka. Secara otomatis. Nah itu pernah terjadi sama sahabat, ada seorang laki-laki perempuan menikah, sudah punya anak banyak, tiba-tiba datang wanita tua renta. Mengatakan, lah kalian berdua kok menikah? Kan kalian berdua itu dulu saya susui semua gitu loh. Ya wes selesai, akhirnya harus bercerai mereka. Nah itu tidak sembarangan, menyusui anak itu nggak sembarangan. Kalau bisa menyusui anak itu harus seizin suami. Harus seizin suaminya. Sehingga suaminya harus tahu. Kalau seandainya saya sebagai wanita itu pernah menyusui fulan itu, suaminya harus tahu. Wallahu a'lam. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.